Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perbulan dari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Kelas 2. Oke. Dalam perkuliahan kemarin sudah kita bahas mengenai literasi digital ya. Nah, literasi digital yang sudah kita sampaikan kemarin dibahas sama kelompok berapa? 1 ya. 1. Sekarang kelompok berapa ini? Dari kita adalah transformasi digital. Transformasi digital. Waktu itu masuk sulit ya. Sulit presentasi. Transformasi digital dalam era saat ini kita tidak jauh dari namanya revolusi dan transformasi. Salah satu yang harus kita alami di sini dan kita laksanakan adalah transformasi. Transformasi digital itu apa? Rizal. Rizal. Ya, siapa? Namanya siapa? Transformasi adalah kan. Si Lisa, ayo Lisa. Transformasi digital adalah paradigma di mana di situ ada berbagai macam paradigma di mana berbagai macam kegiatan yang awalnya tradisional menjadi digital, yaitu transformasi digital. Oke, di sini yang transformasi digital itu ya bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan ya, keharusan bagaimana kita tidak bisa tanpa adanya transformasi. Kenapa kok kita harus melakukan sebuah transformasi kira-kira? Apa? Salah satunya yang harus kita lakukan, kenapa kita harus melakukan sebuah transformasi digital? Bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Ya, salah satunya karena kita sudah ikut di zaman era digital, ya digital. Kemudian di sini digitalisasi bukan sekedar tren, ini adalah keharusan untuk tetap relevan di tengah perubahan zaman yang semakin cepat. Contoh ya, contoh dulu waktu Anda SMA SMK, ada enggak ya dulu yang masih bayar pakai petok? Tahu petok ya? SPP, kartu SPP. Nah, sekarang kalau di Win 1 kira-kira sudah pakai apa Anda? 1P, sudah berbeda ya. Jadi bisa tidak bisa Anda harus melakukan transformasi digital dari yang awalnya masih berupa manual, berupa petok ya, sudah dijalankan dengan menggunakan online 1P ya. Oke. Kemudian di sini ya, peluang di Indonesia. Di Indonesia peluangnya banyak sekali dan harus ya. Karena kalau kita bandingkan antara negara kita dengan negara-negara yang lainnya, apalagi di sekitar ASEAN ini ya, di negara kita, sekitar negara kita, yang paling mumpuni dalam dunia digital adalah Indonesia. Ini mutlak. Kalau Anda melihat mungkin ada orang tuanya yang pergi jadi TKI TKW ke Malaysia, ke Brunei, kalau dibandingkan dengan kita sangat berbeda ya. Jangan kira kalau mereka itu sudah sangat tinggi, belum ya. Kalau Anda pernah ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand, negara kita lebih maju daripada negara mereka. Kemudian transformasi operasi. Nah, Anda bisa lihat kan gambar seperti ini. Mengubah operasional tradisional menjadi organisasi berbasis data. Kalau Anda lihat gambar ini, gambar apa? Gambar orang yang lagi kerja. Yang namanya di zaman-zaman digital ini, kalau kita kerja bukan seperti dulu. Kalau kita dulu kerja harus di sebuah tempat, di sebuah kantor, kita butuh tempat, kita punya waktu. Tapi kalau sekarang sudah bukan lagi kita seperti itu, tapi any place anywhere ya, anytime, kita seperti di foto seperti ini ya. Jadi transformasi operasi di sini mengubah semuanya menjadi sebuah era digital ya. Oke. Kemudian
selanjutnya. Nyampe. Pilar utama teknologi digital, ya. Yang pertama ada namanya AI. AI yang sering Anda pakai AI, ya. AI itu kita gunakan untuk apa? Kemudian kita fungsikan untuk apa? Nah, di sini AI itu mengubah informasi mentah menjadi keputusan yang presisi dan berbasis data. Sekali lagi, seperti yang sebelumnya, berbasis data. Transformasi digital itu berbasis sebuah data. Tidak bisa kalau kita bisa pakai AI. AI itu ngawur, tidak mungkin, ya. Dia pasti punya basis datanya, punya database-nya. Makanya di sini dinamakan dengan big data. Semua reka-reka apa yang sudah kita lakukan dalam media sosial itu semuanya sudah terrecord dalam sebuah basis data atau database, ya. Kemudian yang kedua ada namanya cloud dan IoT. Nah, seperti yang diteliti sama Mas yang ikut saya ini, dia adalah orang IoT, ya. IoT itu apa? Apa Lisa? IoT, Internet of Things, ya. Jadi semuanya sudah menggunakan internet. Contoh, ya, saat ini yang sudah menggunakan IoT. Anda tahu kan? Di depan ini ada namanya pembangunan gedung, kan, ya. Kalau kita lihat gedung itu kan sudah berapa bulan sudah jadi, kan, ya. Bukan lagi siapa dulu Bandung Bondowoso mendirikan candi, tapi kita sudah bisa mendirikan sebuah gedung dengan sangat cepat dengan bantuan apa? IoT. Contohnya adalah kren. Kren itu adalah sebuah IoT yang terdistribusi dengan menggunakan media robot. Sudah bisa digunakan dengan internet dan juga bisa menggunakan manusia. Nah, seperti itu, ya. Kemudian lagi kalau Anda lihat Videotron di depan itu juga IoT. Jadi semua bisa dikendalikan dari jarak jauh. Nah, gitu, ya. Kemudian blockchain dan keamanan cyber. Nah, di sini, ya, yang lagi tren saat ini yang pernah saya sampaikan, blockchain, ya. Blockchain dan cyber security. Blockchain itu kalau Anda lihat ketika Anda mencari sebuah literasi, ya. Kalau dulu kita pakai literasi itu kan terus mencari satu, ya. Dan itu masih bisa bisa dihack sama orang. Misalkan Lisa mau mencari datanya si siapa ini? Dika, ya, dicari ketemu mana rumahnya misalkan daerah Blitar, udah namu Blitar, Delik, paling ujung sendiri bisa. Tapi sekarang dengan menggunakan teknologi blockchain tidak akan bisa, karena namanya si siapa tadi? Andika ini terpecah-pecah. Andika kepalanya di tempatnya si ini, kemudian kakinya di tempatnya di sana, kemudian si bajunya di sini, dan tidak akan mudah ditemukan sama orang, ya. Nah, kalau sekarang kita lihat semua media sosial atau semua e-commerce itu sudah melangkah atau regenerasi atau sudah menggunakan namanya blockchain. Makanya kalau saat ini kita lihat banyak orang yang sudah sudah berlomba-lomba mencari celah dari blockchain atau mereka sudah bisa mencari manfaat dari blockchain. Salah satu dari blockchain teknologinya yang bisa kita ambil manfaatnya adalah kripto. Ya, jadi kalau kita sudah menggunakan kripto itu adalah bagian dari blockchain. Kalau Anda suka namanya trading, misalkan ada yang pakai saham, ada pakai kripto, ada yang pakai forex, ya, mereka sudah pakai dari sempelannya si blockchain. Ya, jadi blockchain itu sudah teknologi yang sudah sangat bagus. Kalau Anda pernah melihat film action, ya kan, ya, film action kemarin ada kan filmnya siapa itu, Terikat Janji, kan, ya. Wah, seakan di seorang hacker, kan, ya. Nah, ketika mereka sudah menggunakan teknologi blockchain, ya, jadi hacker pun sulit untuk menganalisa atau sulit untuk mencarinya. Jadi kalau misalkan si pencurinya itu mau bersembunyi dimanapun, kalau sudah menggunakan blockchain sulit. Tapi kalau masih menggunakan server lokal akan mudah tertangkap. Nah, gitu, ya. Jadi kalau sudah seperti itu sudah sangat bagus sekali, ya. Oke, kemudian dari sektor publik, transformasi pemerintah. Ini bukan SPBU, ya, SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Nah, kalau Anda lihat ya saat ini, nah kita bisa kan lihat kan ya, di gambar ini seakan-akan gambar karikatur ini mentranslasikan sebuah teknologi dalam sebuah pemerintahan. Nah, kalau Anda lihat gambar-gambar seperti ini ya, gambar-gambar ini mulai dari A sampai sekian ini ya. Nah, ini adalah wujud dari sebuah teknologi di mana antara sektor itu sudah tidak terhubung dengan namanya ruang dan kabel. Tapi misalkan saya di sini, kemudian ada zoom di rektorat, ada zoom di pasca. Nah, itu namanya sebuah relasi yang sudah tidak menggunakan kabel, sudah lagi tidak menggunakan namanya ruang, tapi yang penting sebuah konektivitas dan relativitasnya, ya. Nah, di sini inisiatif pemerintah ya mempercepat penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik ya di seluruh birokrasi. Yang pertama, reformasi birokrasi. Pernah kan ya sering mendengar reformasi birokrasi? Nah, ini ya, reformasi birokrasi seperti apa? Nah, di sini semua harus terdigitalisasi. Transparansi mencegah sebuah korupsi. Kalau Anda lihat sekarang ya, Anda lihat di desa-desa, berani enggak Pak Kepala Desanya mengeflorkan, menunjukkan APBD-nya ya sebagai bukti reformasi birokrasi tanpa korupsi? Sulit ya. Nah, itu kembali ke sini ya. Jadi kembali ke depan tadi ada namanya SDM. Di mana SDM itu mumpuni apa enggak? Ya. Nah, kemudian layanan terpadu. Nah, sudah ada yang pernah ke mall mall publik yang di depan alun-alun itu ya itu ya. Jadi itu sudah ke sana. Pemerintah sudah menyediakan gimana ketika kita buat paspor, kita buat SIM, kita bayar pajak, kita bayar bayar mobil, bayar motor dalam satu pintu. Jadi ya itu sangat mempermudah. Nah, kemudian kasus sukses di dunia bisnis ya, otomatisasi proses. Nah, di sini ya kalau kita lihat sebuah otomatisasi proses ini sudah kita dapat manfaatnya. Contohnya ya, dari sini kita lihat, kalau Anda lihat di sini seperti sebuah gudang pabrik kan ya. Di Jepang, di Cina ya, itu sudah tidak ada namanya orang yang melihat stok barang. Bahasa Cina lah, Indomaret ya. Kalau dulu ketika kita belanja, ibumu di rumah ya, ibumu di rumah yang bakul meracang itu kan ya, harus nulis kan ya, hari ini merica sekian, kemudian miwon sekian, mie sekian, dari barang sekian jadi sekian. Kalau Anda sekarang kita sudah ke otomatisasi proses ya, di situ bisa kita lihat bahwasanya orang yang sudah membeli barang banyak sama orang yang membeli barang sedikit, kita bisa melihat rugi apa untung, gitu ya. Nah, kemudian market leader. Nah, dari sebuah otomatisasi proses kita ada namanya market leader. Anda sebagai penguasa sebuah market, penguasa pasar. Contoh ya, misalkan si Lisa lagi ini ya contohnya. Nah, ketika Lisa berjualan online, dia jualan hijab online atau gamis online ya. Nah, di situ ketika dia jualan, dia tahu, oh kira-kira marketnya apa, yang saat ini lagi tren apa, yang saat ini lagi laku keras apa. Nah, bisa kita lihat. Makanya kita jadi seorang penguasa market ya, market leader. Bukan lagi dari seorang seller saja, tapi market leader ya. Oke, selanjutnya, nah tantangan yang dihadapi di sini ya, digital talent gap. Nah, kesenjangan keterampilan ya. Nah, di sini kalau kita lihat yang namanya kesenjangan itu kan banyak sekali kan ya. Anda sebagai mahasiswa ya, dengan temanmu yang tidak kuliah, gapnya banyak apa enggak? Oh, jaraknya terpaut banyak. Anda misalnya saat ini berbicara masalah apa kira-kira ya lagi tren di kalanganmu, pertamak ya. Si kita sudah membahas pertamak, tetapi temanmu saya bahas kambil ngerah piye, gitu kan ya. Kambil dijadikan minyak goreng. Kita sudah berbicara pertamak dan semuanya, apalagi saat ini lagi tren berbicara masalah pemerintah dan MBG. Anda sudah berbicara MBG yang informasinya sangat krodit dan sudah sangat banyak, mereka masih kesulitan mencari makan, mereka masih sulit
mencari pekerjaan. Nah, gitu ya. Kemudian ancaman cyber. Nah, ini ancaman cyber ini ya, pekerjaan saya seperti ini, ancaman cyber. Jadi ketika ada orang yang sudah masuk dalam sebuah lingkup jaringan yang kita pakai, ya harus bagaimana kita? Nah, ancamannya seperti itu. Jadi kita tidak bisa kalau sudah punya masuk teknologi itu, tidak bisa serta-merta kita langsung semua di-forward, tidak bisa. Tapi harus berhati-hati. Jangan pernah menyimpan foto-foto yang ngono kae ya dalam sebuah gadget. Karena kenapa? Ketika gadgetmu dipakai sama orang atau sudah sampean riset dan kembali ke setelan pabrik ya, ketika dipakai sama orang masih bisa dibuka. Hati-hati ya, makanya keamanan cyber. Kemudian resistensi biaya. Nah, ini dia resistensi biaya, apa namanya? Budaya ya. Resistensi budaya ini orang yang tidak mau diajak untuk berubah. Contoh, semalam ada ikut ontang-ontang itu, ada, lagi ikut ya. Itu kan sebuah resistensi budaya. Mereka yang tidak mau diajak untuk open minded ya, tidak mau diajak untuk growing minded. Bismek ngono, benbengi marah ngopi, marah ngeslot itu kan ya. Tidak kuliah, roroh rabi gitu kan ya. Nah, jangan ya. Jadi ada sebuah resistensi budaya, itu sebuah apa namanya malapetaka bagi kita. Tapi kalau kita bisa menyikapinya, walaupun toh kita sudah jadi mahasiswa, kita punya usaha dan kita bisa berkembang, itu ya bagus ya. Oke, kemudian strategi SDM, sumber daya manusia. Ini kunci keberhasilan yang paling utama. Makanya Anda jadi seorang mahasiswa harus semangat. Karena apa? SDM itu adalah kunci dari sebuah peradaban. Makanya kampus kita namanya peradaban dan kampus peradaban. Jadi sebuah negara atau sebuah komunitas itu bisa maju karena peradaban yang bagus. Ya, oke. Nah, di sini literasi digital secara menyeluruh. Makanya kalau ada orang-orang yang kurang enak diajak untuk ngobrol, ada kan dia sampean pulang ke rumah, kemudian temanmu toksik kayak itu kan ya, sing penggaene dijak ngopi ora gelem, kemudian diajak ke kota ndak mau, pinginnya cuma di rumah aja. Tapi ketika diajak ngomong isinya mek ngentahi gitu kan, tahu dengan seperti kan ya. Nah, karena kenapa? Mereka kurang literasi. Ingat ya, jadi mahasiswa itu beda dengan seorang siswa, harus berliterasi gitu ya. Oke, kemudian adaptabilitas sebagai kompetensi inti. Jadi orang harus siap untuk beradaptasi. Ketika Anda tidak mau beradaptasi, ya beda lagi nantinya. Ya, harus siap beradaptasi. Yang terakhir ada namanya budaya inovasi. Ketika SDM sudah oke, orang bisa berliterasi, kemudian adaptasinya bagus. Yang terakhir bisa namanya budaya inovasi. Jadi orang itu kan harus mau berinovasi, jangan sampai tidak bisa berinovasi. Mahasiswa itu bisa berinovasi. Oke? Ya, materi kita hari ini itu ada pertanyaan. Oke, silakan. 2 pertanyaan. Oke, silakan. Apakah transformasi digital memberikan dampak positif bagi dunia kerja saat ini? Oke, transformasi digital apakah memberi dampak positif di dunia kerja saat ini? Kira-kira gimana? Sangat memberi dampak positif ya. Contoh saat ini, kalau saat ini kita kerja, dulu saya tuh bekerja. Kalau bekerja itu kan apa namanya, harus ada notulensinya yang jelas, ada jurnalnya. Sekarang tidak perlu, cukup sekali bekerja ada fotonya, ada barcode-nya, diupload selesai. Dan sekarang itu kalau bekerja, kalau Anda tahu Shopee itu kan ya, Shopee itu punya beberapa tim yang bukan lagi butuh namanya ruang dan waktu, tapi bisa dikerjakan any place anywhere ya. Jadi bukan lagi butuh namanya tempat, bukan lagi butuh namanya waktu, tapi bisa dikerjakan di mana-mana. Contoh lagi, sekarang kalau kita buka toko, butuh namanya tempat apa enggak? Bukan, enggak butuh lagi kan ya. Cukup butuh namanya mental dan modal. Nah, gitu ya. Jadi gitu. Kemudian yang kedua, ada lagi yang mau tanya? Oke, silakan. Dalam perkembangannya, apakah transformasi digital dapat mengendalikan peran manusia dalam mengendalikan pekerjaan? Oke,
seperti contoh yang pertama tadi, sebuah bukti otomatisasi sistem kan ya. Jadi kira-kira itu bisa menggantikan manusia apa tidak? Ya. Jadi kalau namanya human research development-nya itu bagus, tidak akan menggantikan peran manusia, tapi mendampingi manusia. Seperti AI. Ketika Anda menggunakan AI, ketika Anda pasrah bongkoan sama AI, Anda terjerumus apa tidak? Pasti. Makanya butuh namanya literasi. Anda menggunakan teknologi, tapi Anda tidak tahu literasinya seperti apa. Contoh aja lah ketika Anda menggunakan TikTok. Anda menggunakan TikTok tapi tidak tahu karakter dari medianya seperti apa, Anda tidak akan bisa. Anda akan kalah dengan orang yang pekerjaannya apa, joget-joget namanya itu apa, yang live juga tuh loh. Oh iya, apa jadinya? Satpor ya. Satpor ya, menjugat oleh dia. Anda akan kalah kan, tapi mereka sudah tahu karakternya seperti apa, TikTok bisa menghasilkan uang apa tidak ya. Tuh, tapi kalau kita tidak mau berinovasi, kita tidak mau mengenal sebuah karakter dari media itu, kita tidak akan bisa. Oke ya? Itu mengenai apa tadi? Transformasi digital. Mungkin untuk saat ini, hari ini materi kita ini dulu ya. Sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.